Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala ni'matil iman. Alhamdulillah ala ni'matil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi Rasulillah ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta rabbi wa ridhakal matlubi. Jamaah sahabatku yang dimuliakan Allah, Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala masih diberi nikmat dapat merasakan tahun baru 2024. Kita pun tak tahu apakah ini tahun terakhir kita, wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita dalam taat beribadah pada Allah, dan kita sangat berharap di penghujung umur kita husnul khatimah, sebaik-baik akhirat insyaallah. Amin. Salawat dan salam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mari sama-sama kita sanjungkan keharibaan junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat dari beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Jemaah yang berbahagia, mari kita mulai dari sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebuah hadis yang sahih riwayat Muslim, bicara tentang kehidupan. Saya barangkali pernah mengatakan bahawa hidup ini simple, hidup ini mudah. Terkadang kita yang bikin susah hidup ini, sementara hidup itu mudah. Yang bikin susah itu kita. Perhatikan hadis Nabi ini, ya. Rasulullah SAW bersabda, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan, sungguh mengherankan semua urusan orang beriman. Semua urusan orang beriman, orang mukmin itu sangat mengkagumkan, mengherankan. Kenapa? Inna amrahu kullahu khairun wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'minin in asabathu sarrahu syakara fakana khairan lahu wa inna asabathu darra sabara fakana khairan lahu. Subhanallah. Simple menghadapi hidup ini berdasarkan hadis ini, simple. Ya, sungguh mengherankan, sungguh menakjubkan sifat orang beriman dalam menghadapi kehidupan ini. Apa dia? Semua urusan baik. Ini orang beriman. Apapun yang dihadapinya semua baik, tak ada yang salah. Itu. Apapun yang dihadapinya semua baik, tak ada yang salah. Ini artinya apa? Artinya dia sudah paham apa yang dia ucapkan pagi-pagi, subhanallah. Itu perlu dipahami.
Kalau kita sudah berani mengatakan subhanallah, 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 artinya apa? Maha suci Allah, maha suci Allah. Artinya tidak ada yang salah bagi Allah. Tidak ada. Apa yang terjadi semuanya betul. Sebab apapun yang terjadi pada diri kita itu murni izin Allah. Maka kita berkeyakinan, orang beriman berkeyakinan apapun yang terjadi pada dirinya demi Allah semua baik. Mungkin orang lain cakap dia dapat musibah, bagi dia baik. Dia tahu buktinya. Dia takkan mengeluh. Kerana dia meyakini Allah bersifat Ar-Rahman, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Adil, Allah tidak zalim. Dia yakin itu, maka dia tidak akan pernah mengeluh. Ini dikatakan sangat mengherankan orang beriman ketika dia menghadapi apapun urusan itu, masalah apapun, masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, masalah ekonomi, masalah anak-anak, semua dia hadapi dengan baik. Tidak kalang kabut, tidak emosi, tidak gegabah. Apa kata Nabi? Dan itu tidak dimiliki kecuali hanya orang beriman. Orang beriman di sini, orang beriman menurut Allah, bukan orang beriman menurut dia. Bukan. Sebab kita ini banyak mengaku beriman menurut kita. Bukan. Jadilah orang yang beriman menurut Allah. Saya selalu mengingatkan kita semua, perhatikan firman Allah dalam surah Al-Baqarah. Ya, sekedar mengingatkan kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Itu berapa banyak orang mengaku beriman, kata dia beriman, kata dia, tapi Allah tahu perangainya, Allah tahu apa yang dia buat, Allah tahu. Maka Allah jawab, wa ma hum bimu'minin, sebenarnya dia tidak beriman. Kenapa? Lain yang dicakap, lain yang dia buat. Itu dia. Banyak. Kita tu satu dua sampai siapa, silap-silap kita begitu. Itu sangat orang. Maka yang dimaksud orang beriman di sini, orang beriman menurut Allah, yang satu kata dengan perbuatan. Itu dia. Sebab kalau setakat mengaku beriman pada Allah, maaf, Iblis pun mengatakan aku beriman pada Allah. Iblis pun cakap aku beriman. Ana khairun, aku lebih baik dari dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, Adam dari tanah. Dia pun Iblis percaya dengan Allah, beriman dengan Allah, cuma tidak mau sujud, tidak mau tunduk pada perintah Allah. Sama. Kalau setakat percaya dengan Allah, setakat beriman pada Allah, yakin pada Allah, tapi tidak tunduk kepada perintah Allah, saya nak cakap macam mana? Nak cakap iman iblis, nanti dia mengamuk, marah, nanti silap-silap bahasa parang panjang. Tapi something like that, macam itulah. Kita tak boleh cakap apa, nanti orang mengamuk. Orang sekarang mudah mengamuk. Kok senang-senang cakap macam setan. Okey. Jadi kata Nabi, sangat mengherankan orang beriman ini. Orang mukmin ini sangat mengherankan sikapnya. Kenapa? Semua urusan baik, dan itu hanya orang mukmin. Kalau bukan orang mukmin tak boleh. Itu. Perhatikan, jika dia tertimpa kesenangan, bila dia dapat nikmat, bila dapat senang, dia akan bersyukur. Itu orang beriman.
dia akan bersyukur. Nanti kita jelaskan sedikit. Dan itu lebih baik bagi dia. Dan bila tertimpa musibah, dia akan bersabar. Dan itu sabar itu lebih baik buat dirinya. Okey, ini perhatikan. Hadis ini sampai di sini dulu, nanti kita jelaskan. Hidup ni di antara dua pilihan. Ini yang dikatakan Al-Quran, surah Yasin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanallazi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardh wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah yang menciptakan segala sesuatu itu serba berpasang-pasangan, baik yang ada di bumi, yang di langit, dan yang ada pada manusia. Semua hidup ini sepasang. Ada laki-laki, ada perempuan. Bapuk tak masuk kira. Tak boleh kira tu. Ada siang, ada malam. Ada miskin, ada kaya. Ada sakit, ada sehat. Hidup ini begitulah. Ada susah, ada senang. Ada panas, ada dingin. Itulah hidup. Semua serba sepasang. Sekarang, bagaimana cara kita menghadapi hidup ini? Dia tak lepas dari dua ni. Kalau tak susah, senang. Kalau tak sakit, sehat. Kalau tak kaya, miskin. Itu je. Itulah hidup. Nah, orang yang beriman semua baik. Itu dia. Allah jadikan dia miskin, baik. Baik, tak apa. Allah jadikan dia kaya, baik, tak apa. Kerana dia tahu hidup ni ada risiko. Bayangkan. Baik, kita cuba. Kalau Allah berikan dia kesenangan, dia orang beriman. Ingat, ini bagi orang mukmin. Ketika Allah berikan dia nikmat, mungkin harta, mungkin pangkat, jabatan, mungkin ilmu, apa pun lah nikmat yang Allah kasih, maka dia kembali kepada firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ya. Siapa yang bersyukur atas segala nikmat yang aku berikan, maka akan aku tambah. Akan aku tambah nikmat itu. Tapi siapa yang mengingkari nikmat itu, siapa yang kufur terhadap nikmat itu, tunggu azabku sangat pedih. Soalannya satu, apakah kita mau menjadi sekarang nikmat dah dapat ni? Kata Allah, siapa yang bersyukur, aku kasih nikmat lagi. Okay. Siapa ingkar, aku azab. Soalannya, kita nak nikmat lagi atau nak azab? Maka normalnya manusia, logiknya tentu dia mau nikmat yang banyak, maka jalannya mesti bersyukur. Mesti bersyukur, kerana itu jalan yang harus ditempuh. Itu pilihan. Engkau nak nikmat lagi? Ya, syukur. Syukur. Janji Allah, kalau aku bersyukur, kata Allah, aku tambah. Allah tak mungkin bohong. Tetapi kalau nikmat yang Allah berikan kita ingkari, kita gunakan kepada tempat maksiat, apa kata Allah? Inna azabi lasyadid, tunggulah azabku sangat pedih. Artinya apa? Bila Allah beri kita nikmat, lalu kita syukuri, maka berarti kita sedang mengundang nikmat yang baru. Tapi kalau kita ingkari, berarti kita mengundang azab Allah. Itu logiknya. Sekarang terserah, apakah kita ingin mengundang nikmat Allah atau azab Allah? Kita tentukan di sini pilihannya. Okey, faham baik. Nah, nanti kita gali ke dalam lagi satu hadis ini.
Tapi ketika dia ditimpa musibah, dia akan bersabar. Karena sabar itu balasannya surga. Ya? Dalam surat Az-Zumar ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Subhanallah. Allahu akbar. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Berapa pahala sabar? Tak ada yang boleh tahu, tak ada batas. Allah yang tahu. Banyak. Okey, perhatikan ulang balik. Ketika kita diberi nikmat, jawapannya tugas kita bersyukur. Okey, tugas kita bersyukur. Bila kita bersyukur, maka nikmat yang lain datang. Bila kita ditimpa musibah, apa itu musibah? Sesuatu yang tidak menyenangkan hati kita, itu musibah. Apapun itu yang tidak menyenangkan hati kita, musibah. Nah, ketika ditimpa musibah, tugas kita apa? Bersabar. Ketika bersabar, di situ Allah sedang memberikan pahala. Tapi sebaliknya, okey, sekarang sebaliknya, kalau kita melawan, Allah beri kita nikmat, tetapi kita ingkari nikmat Allah, maka yang kita dapat apa? Azab Allah. Bila? Nanti, bukan sekarang. Allah kata, inna azabi lasyadid, tunggulah azabku sangat pedih. Nanti, bila? Dalam kubur. Maka jangan heran ada orang dapat nikmat banyak, buat maksiat, tengok Allah pun tak balas apa. Belum, nanti. Kata Allah bukan sekarang, nanti. Dalam kubur, nanti kita akan bahas itu. Nah. Tapi ketika ditimpa musibah, nah, dia nak apa sekarang? Dia nak pahala ke nak murka Allah? Kalau dia mau pahala, maka dia bersabar. Tapi kalau dia mengeluh, dia tidak sabar, maka azab Allah akan datang. 2 kali rugi. Musibah dapat, neraka jadi ancaman. Rugi. Maka secara logik, secara akal sehat, orang yang ditimpa musibah, jawapannya sabar. Satu hal yang selalu saya ingin ingatkan, mustahil Allah akan menguji kita dengan satu musibah yang kita tak kuat menanggungnya. Pasti kuat. Cuma kadang-kadang kita sengaja lemah. Dan itu, saya ingin menjelaskan lagi. Semakin tinggi pohon, semakin tinggi pokok, semakin kuat angin bertiup. Semakin kuat angin bertiup. Semakin tinggi pohon, semakin kuat angin bertiup. Kalau tak mau jadi pohon, silakan jadi rumput, tapi siaplah dipijak-pijak orang. Pilih. Itulah hidup. Kalau kau tak mau ditiup angin, jadi rumputlah, tapi kau dipijak orang. Engkau tak mau dipijak orang, jadi pohon, tapi siaplah ditiup angin. Itulah hidup. Semua ada cabaran apa? Bukan hidup ni. Bukan. Ada yang tanya saya, Ustaz, kenapalah Allah ni? Katanya kan Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Saya cakap betul. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, dan Allah Maha Kaya. Betul. Kenapa Allah tak kasih kaya semua orang? Kenapa ada orang susah? Semua kasih kaya boleh. Wah, dia komplain. Saya cuma senyum. Inilah orang kalau tak faham. Orang tak faham gini, cakap begitu lah. Suka-suka dia je lah. Dia tak tahu akibat. Hidup ni ada sebab akibat. Okey, sekarang saya tawarkan. Semua orang Singapura, tak kira lah, semua orang yang duduk Singapura, permanent resident ke, citizen ke, pokoknya orang Singapura lah, duduk Singapura, semua dikasih duit. Semua orang dikasih duit. Berapa satu orang? Satu orang $2 juta Singapura. 1 juta juga lah, lebih banyak. 1 juta dolar Singapura satu orang. Kalau dalam rumah tu 5 orang, berapa? 5 juta.
Boleh tak Allah kasih? Boleh. Tak berat. Allah Maha Kaya. Satu rumah dapat 5 juta, 5 juta, 5 juta Singapura. Okay. Masalahnya besok kedai buka atau tutup. Itu nak masalah. Teksi jalan ke tak risau. Masjid buka tak? Imam tanya, tak ada Bilal. Azan Bilal pergi Johor. Kenapa? 5 juta. Takkan duduk kat Singapura. Imam pergi Batam. Dah macam itu yang selalu sapu ke masjid. Thailand. Dah pergi Thailand dah. Macam mana? Bukan susah Allah nak kasih 5 juta. Tak susah. Masalahnya sekarang buat kereta, minyak habis, pergi pump, semua kedai tutup. Siapa nak kerja? 5 juta takkan aku nak kerja. Enjoy. Itu masalahnya. Siapa nak buang sampah? Siapa nak betulkan jalan? Apa? Siapa nak jadi security guard? Saya kalau jadi security guard dapat 5 juta, pergi lah, balik kampung lah. Ya kan? Itu pasal Allah tak kasih kita duit banyak-banyak. Allah tahu ini segini, ini segini. Macam kita juga, anak sekolah rendah belanja sekian, sekolah menengah belanja sekian, sekolah tinggi belanja sekian. Sama-sama anak tapi belanja tak sama. Kita boleh ukur, oh anak aku sekolah rendah cukup segini, menengah cukup segini. Kalau kita boleh ukur belanja anak, takkan Allah tak boleh ukur belanja kita. Senang apa? Inilah orang beriman semua baik. Orang beriman, dia tak mengeluh. Tadi pagi saya cerita, ini satu cerita lah. Jemaah, saya ada satu kebiasaan. Saya setiap malam minggu atau Sabtu malam selepas Isyak, lepas saya memberikan kuliah di Masjid Alim Sidik, Teluk Kurau. Tahu kan Teluk Kurau, Alim Sidik, Masjid Alim Sidik lah. Biasanya saya akan, selepas itu saya akan duduk ke High Road Dalam, kerana situ ada air tebu. Saya duduk situ, kadang saya perhatikan. Kenapa duduk di situ? Sana banyak hal-hal tak baik, yang tak baik sebelah sana. Saya duduk nak makan air tebu, tak ada masalah dengan orang. Cuma kadang-kadang saya perhatikan ada sedih kadang-kadang. Orang yang di atas umur 70 tahun, 65 tahun berbual di situ sambil pegang satu kertas. Apa? Nombor. Cerita nombor. Sedih. Kenapa sedih? Inilah orang yang tauhidnya betul-betul tak ada. Orang kalau tauhidnya ada, saya jamin dia tidak akan beli nombor. Yakin. Yakin saya. Kenapa? Bukankah kita orang beriman meyakini Allah yang menentukan rezeki kita? Allah punya kewajiban menetapkan rezeki kita. Berapa Allah tentukan? Wallahu a'lam. Allah punya kewajiban menyiapkan, kita punya kewajiban untuk mengambilnya lewat usaha, ikhtiar, doa, semua cara Allah siapkan. Sekarang macam mana cara kita mengambilnya? Mau diambil cara halal, segitu juga, dia tidak akan bertambah. Diambil cara haram pun segitu juga. Jadi orang yang main judi itu tidak menambah rezekinya, karena rezekinya Allah dah tentukan. Sama ada kau nak ambil cara halal atau cara haram, itu terserah. Dia tidak akan menambah rezeki. Dan Nabi mengatakan orang itu takkan mati kalau rezekinya masih ada. Maka orang beriman dia takkan main judi. Yakin saya. Karena dia tahu rezekinya Allah dah tentukan. Tugasnya bagaimana cara mengambil rezeki itu, dengan usaha dan ikhtiar, doa. Berapa hasilnya? Tawakal. Banyak kita lihat. Baik, kita balik kepada hadis tadi. Orang beriman ketika dia mendapat nikmat, dia bersyukur. Nah, sekarang kita bahas bagaimana
kaedah bersyukur dalam Islam atau konsep syukur dalam Islam yang betul. Syukur ini bukan dapat duit alhamdulillah, alhamdulillah. Betul lah, itu bahagian dari syukur. Tapi belum sempurna. Sempurnanya syukur ini dengan 3 perkara. Jadi ketika dapat nikmat, sama ada itu rezeki duit, pangkat, jangan lupa 3 ini syarat syukur. Pertama, qaul bil lisan, ucapkan dengan lisan, alhamdulillah, alhamdulillah. Wa tasdiq bi qalbi, dibenarkan dalam hatinya, ini 100% dari Allah, ketentuan Allah, ini nikmat datang dari Allah, dia yakin. Wa amala bil arkan, lalu dia amalkan dengan anggota badan. Artinya ketika Allah berikan dia rezeki duit, mulutnya mengatakan alhamdulillah, hatinya meyakini ini nikmat dari Allah, lalu dia infakkan sebahagian rezekinya. Cukup lisan haulnya dia keluarkan zakat. Itu dia syukur yang betul. Bukan dapat duit alhamdulillah, tapi kedekutnya masya Allah. Bukan begitu. Jadi syukur yang betul, lisannya mengatakan alhamdulillah, hatinya membenarkan ini nikmat Allah, lalu dia amalkan bagaimana menggunakan nikmat itu menuju jalan yang Allah ridho itu. Sedangkan sabar ada 3 juga. Pertama, ini sabar dalam menghadapi musibah. Ada orang hina kita, ada orang caci kita, ada orang fitnah kita, sabar. Saya ada satu ilmu dikasih guru dan saya cuba amalkan, alhamdulillah, ilmunya aman. Ketika saya difitnah orang, ketika saya dicerca oleh orang, ketika saya dicaci maki oleh orang, ini contoh, lalu saya mengadu dengan guru saya, Tuan guru, saya dihina orang, saya dicaci orang, saya dicerca orang, dan saya diumpat orang-orang, dikata-kata orang macam-macam. Apa kata guru saya? Begini, kalau saya bagi awak sampah, awak terima tak sampah? Dan sampah itu awak letakkan dalam beg awak, mau? Tidak. Saya bilang tidak. Kenapa tak mau? Karena sampah itu bau busuk. Kalau saya masukkan dalam beg saya, maka busuklah beg saya nanti. Bagus, dia cakap. Tahu tak? Kawan awak yang mencerca awak, kawan awak yang menghina awak, kawan awak yang mencerca awak, memaki awak, semua itu dia sedang membuang sampah kotoran hatinya. Sekarang apakah awak nak masukkan kotoran itu dalam hati awak? Kalau awak masukkan, berarti akan busuklah hati awak nanti. Jawapannya, jangan masukkan ke dalam hati semua itu. Buang. Alhamdulillah, sampai sekarang saya amalkan. Tidak sedikit pun ada rasa dendam, rasa marah, tidak. Ustaz, ada orang cerca Ustaz, ada orang hina Ustaz. Saya ketahui dia. Kenapa? Dia sedang buang sampah kotoran hatinya. Saya tak nak ambil. Kalau saya masukkan dalam hati saya, sama akan busuk hati saya nanti. Itu ilmu. Amalkan. Sabar terhadap maksiat. Semua kita ada ujian. Yang kedua, sabar dalam menghadapi musibah. Pada kematian, sabar. Hidup begitu. Kalau nak cinta itu mau, setiap yang menyawa pasti mati. Ketika diuji dengan sakit, sabar.
Ketika dia sabar, itu dia pahala menentang. Ketika istri kita membebel apa yang sabar, istri saya pun manusia, perempuan. Kalau dia membebel, saya berpikir, kalau dia dah plempah, saya pun dalam hati berkata, ya Allah, beri aku kesabaran, kerana aku sedang mengharap pahala Engkau. Jadi bila dia sudah pepon, saya pun cakap, Allah, ada tawaran ini, pahala sabar. Aku nak sabar, nak pahala ke tidak? Kalau aku nak pahala sabar, aku kena sabarlah. Tapi kalau aku melawan, aku pun tak sabar, hilang pahala. Bergaduh dia nak. Yang ketiga, sabar dalam taat. Dalam perkara taat, solat, jangan laju-laju. Saya tadi pun cerita juga, malu saya cerita ni. Ketika kawan saya bertanya, ini contoh, Ustaz, boleh saya tanya? Boleh. Ini sekedar renungan semua. Berapa besar rumah Ustaz? Saya jelaskan, rumah saya sebesar ini, sebesar ini. Okey. Dalam bilik rumah Ustaz, dalam bilik ada toilet, sebelah ada. Kita sebut apa? Master room. Ya kan? Dalam bilik saya ada toilet, ada bilik mandi. Saya cakap ada. Berapa duit Ustaz buat itu? Ya, cerita-cerita 20,000 lebih lah. Oh, bagus Ustaz. Bagus. 20,000 duit Ustaz buat untuk apa? Untuk buang air besar, untuk mandi, buang air kecil, untuk membuang kotoran Ustaz. 20,000 Ustaz ya? Bagus. Saya nak tanya, berapa ruangan yang Ustaz siapkan untuk tempat solat? Situ saya malu. Ustaz boleh siapkan tempat buang air besar dengan 20,000, tapi Ustaz tak boleh siapkan tempat sujud kepada Allah. Spesial tempat sujud. Saya tarik nafas, tak bercakap banyak. Assalamualaikum dengan air mata bercurai. Malu saya. Kalau saya boleh buat toilet, bilik mandi sampai 20,000, kenapa saya tak boleh buat tempat solat saya yang lebih kurang besarnya tu? Kerana prinsip kita, solat mana-mana boleh, itu dia. Saya pernah juga belajar di seorang perempuan. Apa? Ketika di Expo, bukan di Singapura, di Indonesia. Waktu di Expo, ada satu artis desain tanaman. Waktu itu dia punya telekung, harganya duit Singapura lebih kurang $2,000. Saya tanya berapa harganya? $2,000. Saya pun terkejut. Mak, $2,000 mana boleh? Kita biasa beli telekung $50, 50, 100 dah mahal. Ini 2,000 bro. Tak jadi ya. Tak lama kemudian datang seorang perempuan Muslimah. Dia tanya berapa ni telekung? Dia cakap $2,000. Saya nak satu. Saya pun terkejut. Ini orang tak tawar nanti ambil je. Saya tanya, ajar $2,000 tau. Tak apa, 2,000. Tak tawar ke? Malu saya tawar untuk apa? Saya akan menghadap Allah dengan apa yang terbaik. Saya punya baju menghadap orang besar, pergi jemputan kahwin, barangkali harga 400, 500, 300. Kalau saya menghadap Allah, harga 100, berarti saya masih mengutamakan menghadapi manusia. Maka untuk Allah, selalu yang terbaik saya kasih. Subhanallah, luar biasa. Ternyata masih banyak orang yang berfikir baik dengan Allah. Mari kita belajar di sini. Ya. Ada satu orang, saya kali ingat dia sedih. Dia orang susah, bukan orang kaya, orang susah. Saya tanya dia, kawan. Saya kali ingat dia menangis. Saya kenapa? Beliau dua perkara membuat saya menangis dengan beliau. Kawan saya baik, kawan baik. Pernah makan sepiring berdua, kena susah merantau.
Satu hari saya datang ke rumah dia dan tidur di rumah dia. Pagi-pagi saya tengok wajahnya agak muram. Saya sebagai tamu yang datang tak senang hati lah. Apakah saya datang menyusahkan dia atau apa? Saya tanya dia, kalau rasanya menyusahkan kau, tak apa saya tidur di hotel. Dia bilang bukan. Aku senang kau datang, kita kawan. Tapi kenapa kau tak ada senyum hari ini? Itu dia cerita. Aku hari ini sedih. Aku bilang kenapa? Aku tak sempat buat solat sunat fajar. Cuma gara-gara tak sempat solat sunat fajar membuat dia sedih. Sedangkan kawan saya banyak tak solat subuh masih senyum-senyum gitu. Dia cuma tak sempat solat sunat fajar dan menangis dia. Saya bilang luar biasa kau. Luar biasa. Hanya tak sempat solat sunat fajar dia menangis. Sementara sahabat saya lain masih tidur tak solat subuh, dibangunkan mengamuk dia. Tuh tengok, hidupnya susah. Yang kedua, ini seorang hamba Allah. Ketika ditanya, andai kata engkau diajak makan bersama, engkau ada duit dan engkau boleh makan bersama, siapakah orang yang engkau ajak makan bersama itu? Saya berfikir dia akan jawab tentu mak dia. Tentu mak dia kan, mak dia paling sayang. Itu pikiran saya tahu. Atau dia ajak istrinya, tentu gitulah. Normalnya begitulah. Aku kalau dapat duit, aku akan ajak istri makan sama, enjoy kat luar. Atau aku akan ajak anak. Demi Allah, dia jawab bukan itu. Yang bila dia jawab, air mata saya jatuh. Itu luar biasa manusia dia. Dia cakap, seandainya saya diizinkan untuk boleh makan bersama, maaf, saya akan makan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa. Andai kata diberi peluang untuk makan bersama, siapa orang yang akan diajaknya? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, saya bilang, ternyata masih banyak orang yang baik. Terasa masih banyak orang yang baik. Untuk itu jemaah berbahagia, kembali kepada kajian kita kembali bahawa hidup ini simpel. Ketika Allah uji kita dengan musibah, uji kita dengan kemiskinan, maka jawapannya hadapilah dengan sabar. Maka kita akan mendapatkan pahala tanpa batas. Sesuai dengan firman Allah dalam surah Az-Zumar ayat 10 tadi. Tapi ketika Allah uji kita dengan nikmat, maka jawapannya hadapi dengan bersyukur. Maka ketika kita bersyukur, maka nikmat tidak putus kita terima. Sesuai dengan firman Allah surah Ibrahim ayat 7. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sangat bermanfaat. Jumpa lagi Jumaat depan. Yang benar datang dari Allah, yang salah dari saya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.